Oke, selamat datang kembali di pembelajaran microcontroller. Kali ini kita akan membahas program-program sederhana yang digunakan pada software Arduino IDE ya. Sebagaimana penjelasan di video sebelumnya, kita sudah mengenal software ini. Untuk bahasa pemrograman sendiri atau kode-kode juga yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi kontrol, perulangan, dan matematik, logika, dan sebagainya. Itu kita bisa cek di sini di reference, di help, kemudian di reference ya. Ini adalah bahasa yang sering digunakan ya dalam pemrograman, khususnya menggunakan Arduino IDE atau software Arduino, dimana di sini ada pin mode, digital write, digital read, terus high low, terus bahasa kontrol seperti if else, for, pengulangan misalnya, switchcase, while, dan sebagainya. Terus ada tipe data di sini, ada byte, ball, chart, void, dan sebagainya. Di sini kita bisa membuka misalnya kita menggunakan byte, variabel byte ya, tipe data byte ini. Ini sudah ada contoh-contohnya semua di sini ya, contoh penulisannya ya. Terus banyak lagi di sini bisa dilihat ya, misalnya kita ingin menggunakan pin mode misalnya, biasanya kita gunakan untuk melakukan settingan input output sebuah pin ya yang digunakan dalam board Arduino. Ini biasanya kita menggunakan pin mode. Ini ada contoh-contohnya juga ya, ada contoh programnya. Misalnya pin mode, lihat pinnya sebagai output. Saya kira bisa dipelajari di sini di referensinya ya. Kita kembali ke softwarenya. Saya ingin memberikan contoh bahasa pemrograman menggunakan operator matematika. Jadi kita menggunakan operator matematika. Operator matematika sendiri itu ada banyak, seperti kita ketahui bersama, ada sama dengan, terus presentase, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu operator matematika. Saya berikan contoh, misalnya kita membuat variabel menggunakan tipe data byte ya. Byte ini kemarin kita di pembelajaran sebelumnya itu kita sudah ketahui bahwa byte itu hanya bisa menyimpan data dalam bentuk 1 byte atau 8 bit ya. Jadi misalnya kita menggunakan variabel ini, variabel kita beri nama, misalnya variabelnya dengan nilainya itu sebagai A misalnya, dimana isi dari A misalnya kita menggunakan bilangan biner. Kalau kita menggunakan bilangan biner, kita biasa menuliskan huruf B di depannya, kemudian kita mulai misalnya seperti ini. Jadi terdiri dari 8 bit ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Setelah itu kita membuat misalnya variabel
dengan nama B ya, dengan bilangan biner juga, misalnya 11000100 misalnya. Terus di void setupnya kita membuat komunikasi serial ya dengan PC supaya kita bisa monitor. Kita serial begin, serial ini kalau ada masalah biasanya warnanya tidak berubah. Nah, ini pakai huruf besar berarti saya gunakan misalnya 9600 ya. Ini dapat disesuaikan dengan serial monitor yang nanti akan ditampilkan di mana di PC atau laptopnya. Ini belum bisa tampil karena belum terkoneksi dengan microcontrollernya sendiri. Kita selesaikan dulu programnya, kemudian di void loopnya misalnya kita beri nama dulu di sini C ya, kita deklarasi C ini. Jadi kita buat di sini di void loopnya misalnya C sama dengan A tambah B misalnya. Nah, seperti itu. Kita ingin menjumlahkan A tambah B ini dengan itu adalah nilai dari C. Terus kita tampilkan menggunakan serial print ya. Nah, seperti ini. C dalam bentuk bilangan biner misalnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba verifikasi ya, apakah ada kesalahan atau tidak dalam penulisan program. Ini ada beberapa kesalahan ini, berarti sebelumnya ya tidak ditandai dengan titik koma di sini. Terus mana lagi belum ada titik komanya, ini belum, ini juga belum. Jadi setiap akhir program kita tandai dengan titik koma. Kita coba lagi. Oke, sudah betul. Kita coba upload ke board Arduino nya. Sebelum mengupload, pastikan board Arduino nya terhubung dengan PC atau laptop. Nah, setelah tertulis selesai mengupload, kita coba di serial monitornya boleh dibuka dari sini, serial monitor sebelah sini. Boleh juga di tool ya, baru serial monitor. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya masih bermasalah ya. Kita coba lihat parameternya. Ini menggunakan baud tracknya ini 9000. Nah, ini kelebihan nolnya ya. Kita coba tutup ulang. Kita perbaiki lagi. Jadi membuat program harus lebih hati-hati agar programnya tidak ada yang salah. Kita
Kita cek kembali serial monitornya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil penjumlahan dari A tambah B. Cuma sepertinya masih ada terjadi kesalahan, di mana kesalahannya jumlah bit hasil penjumlahannya ini cuma 7 bit. Di sini 8. Sepertinya ada kekurangan ya, kekurangan 1 bit, dan bisa dipastikan bahwa nilai desimalnya juga akan salah jika dijumlahkan. Kita coba analisa di mana letak kesalahannya. Untuk lebih memudahkan dalam membuat analisa kesalahannya, kita coba buat print dalam bentuk desimalnya seperti apa. Kita coba buat dalam bentuk desimal biar kita pastikan berapa nilainya yang salah. Kemudian kita coba hitung ini kalau didesimalkan 131 ya, 131. Terus ini 194 ya, 194. Kalau didesimalkan C-nya nanti akan menghasilkan 325 jumlahnya ya. Nah, kita coba upload kembali programnya untuk melihat apakah tampilan di desimalnya betul 325. Kita coba serial monitor. Ini masih bermasalah ya. Kita lihat di tampilannya itu desimalnya 69 ya, 69. Nah, karena ini kecepatannya kita tidak kasih delay, makanya tampilannya lebih cepat. Kita coba kasih delay 1 detik atau 1000 milisekon. Kita upload kembali. Kita lihat setelah biner ditampilkan akan dalam waktu 1 detik desimal kembali ditampilkan, biar kecepatan untuk menampilkan itu tidak terlalu cepat, tapi ada jeda waktunya. Oke, kita coba lihat kembali. Nah, ini 69 ya. Jadi ada kesalahan dalam penjumlahan. Kita bisa lihat bahwa penjelasan saya tadi bahwa byte itu hanya bisa menampung 1 byte ya, atau sekitar 8 bit. Jadi kalau misalnya didesimalkan, maka itu antara penyimpanannya 0 sampai 255. Nah, sedangkan hasil yang mau kita dapatkan dari penjumlahan A tambah B 325. Jadi hanya lebihnya yang ditampilkan ya, selebihnya tidak ditampilkan karena kita menggunakan variabel byte yang hanya bisa menampung dalam bentuk desimal 0 sampai 255, atau kalau dalam bentuk binernya 11111 sampai 8 bit itu cuma 1 saja jika terisi semua. Maka jika didesimalkan itu sampai 255. Jadi itu untuk kapasitas penyimpanan dari variabel byte. Jadi yang ditampilkan juga
cuma sisanya. Coba kita ubah ya, kita coba ubah menggunakan tipe data yang lain. Kita coba tipe data integer ya, int. Int ini maaf. Nah, integer ini bisa menampung 16 bit atau 2 byte. Setelah itu kita upload ya. Oke, kita cek kembali di serial monitornya. Nah, sudah betul ya. Jadi binernya 1010000101 dan jumlahnya sudah sesuai dengan penjumlahan secara desimal antara ini A dengan B. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita menggunakan bilangan desimal. Saya kira kita tinggal rubah misalnya. Itu bisa dipastikan bahwa hasilnya akan sama dengan penggunaan bilangan biner. Kita coba gunakan bilangan desimal ya. Kita upload. Kita cek di serial monitornya. Hasilnya tetap sama ya. Jadi apakah menggunakan bilangan biner atau desimal atau bilangan yang lain, misalnya heksa, oktal dan sebagainya, itu tetap hasilnya akan ditampilkan sama. Mungkin itu untuk pembelajaran